sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran sirah nabawiyah kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana usaha dan berbagai macam usaha yang ditempuh oleh mereka orang-orang Quraisy Mekah untuk menggagalkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dari mulai mereka mengganggu fisik Nabi SAW, mengotori pundak Nabi ketika sholat, dan berbagai macam gangguan mental yang lain yang mereka lakukan, sampai mereka mendatangi Abu Thalib. Mereka juga tidak berhasil. Pada pertemuan yang lalu juga telah mereka mendatangi seorang yang orang tua tersebut datang kepada Nabi Muhammad yang bernama Utbah bin Rabi'ah untuk memberikan solusi, menjadikan Nabi sebagai raja, menjadikan Nabi sebagai orang terkaya, menjadikan Nabi sebagai orang yang paling disegani dan orang-orang yang paling amat diambilkan kuasa. Namun tetap saja Nabi SAW menolak. Akhirnya mereka pun sudah sangat putus asa dan mereka tidak berhasil untuk melakukan berbagai macam. Bahkan pengikut Nabi Muhammad SAW ketika itu semakin banyak. Nah, oleh karenanya mereka pun menghina dan bahkan menantang Nabi SAW untuk mendatangkan mukjizat-mukjizat. Ente punya apa, wahai Muhammad? Maka datangkanlah mukjizat. Mereka mengharapkan itu. Makanya dalam sebuah kisah ketika mereka bersepakat, mereka sudah tidak tahu cara lagi, maka datanglah di antara mereka, bahkan mereka mengatakan, ya Muhammad, fa innaka qad alimta annahu laysa minan nasi ahadun adyamu baladan. Mereka berkata, wahai Muhammad, kami sudah menempuh berbagai cara. Sekarang engkau mengetahui bahwasanya Mekah adalah negeri yang sempit, yang paling sempit. Karena Mekah ini adalah banyak gunung-gunung, jadi tidak banyak dataran yang lurus. Mereka mengatakan negeri kita sempit, wala aqallu ma'an, dan sedikit airnya, wala asyaddu 'aishan minna, dan kehidupan di sini susah, artinya terik, panas dan lain-lain. Fasalna rabbuka alladhi ba'athaka bima ba'athaka bihi. Maka mintalah kepada Allah untuk faliyasir anna hadhil jibal, untuk semua gunung-gunung yang ada di sini dimusnahkan. Artinya Mekah ini banyak bukit-bukit dan gunung-gunung, semua tanpa ada gunung, oleh enggak semua datar. Engkau jadikan itu semua datar. Waliyabsut lana bidarina, sehingga negeri kita ini akan lurus semua. Jadi enggak banyak gunung-gunung, enggak banyak bukit-bukit. Walifajjir lana fiha anhar ka'anhari Syam wal Iraq, dan jadikanlah negeri kita ini subur dan banyaknya sungai-sungai seperti sungai yang ada di Syam dan Iraq. Waliyab'ath lana mimman madha min abaina, maka bangkitkanlah, tolong mintalah pada Tuhan wahai Muhammad untuk kamu bangkitkan orang-orang tua kami yang telah meninggal, bapak-bapak kami, moyang-moyang kami. Waliyakun fi man yab'athu lana minhum Qusay bin Kilab, dan hendaknya ketika engkau memohon kepada Tuhanmu, tolong bangkitkanlah di antara moyang kami itu adalah Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini adalah salah satu di antara nenek moyang Nabi SAW, itu bapak Nabi yang ke-9 atau ke-10, yaitu dari yang atas. Fa innahu kana syaikhun sabir. Sesungguhnya Qusay bin Kilab ini adalah orang yang syekh, orang yang sangat jujur. Fanas'aluhum amma taqul. Maka kalau nanti Qusay bin Kilab dia bangkit dan hidup kembali, kamu minta kepada Tuhanmu, maka kami akan bertanya kepadanya, a'ahqun hu am batil? Apakah dakwah kamu itu adalah benar ataupun sesat? Fa in sadaquka, kalau dia membenarkan kamu, maka kami bersamamu. Kalau tidak, maka kami tidak akan bersamamu. Ini permintaan yang sangat aneh. Disuruh bangkitkan orang yang sudah mati, kemudian Mekah penuh dengan gunung-gunung itu hancur, kemudian jadilah Mekah menjadi sungai-sungai. Permintaan yang mereka sudah nggak tahan lagi, artinya sudah ingin mengalahkan Nabi, ya, minta mukjizat. Maka Nabi SAW berkata, ma bihadza bu'istu ilaikum, innama ji'tukum minallahi bima ba'athani bih. Bukan untuk ini aku diutus untuk kalian. Wa qad balaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum, dan aku telah menyampaikan apa yang telah disampaikan Tuhanku kepada kalian. Fa in taqbaluhu fa huwa hadzukum fid dunya wal akhirah. Kalau kamu terima, itu adalah keuntungan bagi kalian sendiri di dunia dan akhirat. Wa in tarudduhu, kalau kalian tidak mau terima pun, asbir li amrillah, aku akan sabar
kepada putusan Allah, hatta yahkumallahu baini wa bainakum, sampai Allah menghukumkan antara kita dan kamu. Maka kemudian mereka menantang lagi, meminta Nabi mukjizat, ya. Fa in lam taf'al hadza, kalau kamu nggak bisa mendatangkan yang ini, khudh li nafsik, sekarang mintalah kepada Tuhanmu, falyab'ath ma'aka malakan yusaddiquka bima taqul, hendaklah engkau mendatangkan di sampingmu sekarang malaikat. Mereka menyuruh datangkan malaikat. Ini luar biasa, ya. Dalam bahkan turun dalam surat Al-Hijr, wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun. Nah, kalau Allah datangkan kepada mereka malaikat, maka selesai urusan. Sudah selesai. Allah hancurkan mereka sehingga tidak ada lagi umat, tidak ada lagi orang-orang Quraisy. Tapi Allah menunda, Allah tidak mau. Dan Nabi pun tidak mau, karena Nabi yakin dari Quraisy nanti anak-anak mereka, keturunan-keturunan mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat nanti Amul Fath, ketika Fathu Makkah, ya. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong semua masuk Islam. Ya, itu bukan karena iman lagi, ya, sebagian karena Islam sudah besar, jadi sudah Islam. Ya, kalau Allah hancurkan, musnahkan apa yang mereka minta, tidak ada lagi Quraisy, sudah selesai. Tapi Allah menunda. Ya. Kemudian mereka mencari Nabi lagi. Wasallu falyaj'al laka jinanan wa qusuran wa kunuzan min dhahab wa fiddah yughnika biha amma naraka tabtaghi. Maka mintalah kepada Allah, kalau kamu betul Rasul, hendaklah kamu itu punya kebun-kebun, punya taman-taman yang indah. Wa qusuran, punya istana dengan rumahmu itu sepetak itu, ya. Subhanallah, ya. Dirinya hari ini kalau kita melihat, ya, makanya pada zaman Umar bin Abdul Aziz dan salah satu di antara Bani Umayyah, saya lupa, itu kalau nggak dipugar rumah Nabi SAW, nggak dirombak, maka Khalifah waktu itu ingin biar manusia sekarang melihat bagaimana kesederhanaan Nabi SAW. Subhanallah, ya. Bagaimana Nabi SAW ketika sholat malam itu bahkan menepis kakinya Aisyah supaya Nabi bisa sujud. Kemudian ketika Nabi bangun, Aisyah terlentang lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Nabi sangat sederhana, luar biasa, sehingga kita sangat bisa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian wa qusuran wa kunuzan, minta kepada Allah kamu istana dari emas dan perak. Kalau nggak bisa, maka kenapa kamu juga tabu mobil aswaq? Kenapa kamu juga jalan-jalan di pasar, kamu berjual beli? Mereka ini minta yang aneh-aneh, ya. Seolah-olah Nabi ini nggak boleh berjualan, Nabi ini nggak boleh datang ke pasar. Maka turunlah di antaranya surah Al-Furqan. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Apa ini Rasul? Ya, ya'kulu at-ta'am. Rasul ini makan nasi sama seperti kita juga, makan gandum sama seperti kita, dan dia juga berjalan-jalan di pasar. Emang mereka pengen Rasul itu malaikat yang tidak seperti itu? Ya, subhanallah. Jadi permintaan mereka semua yang tidak masuk akal, ya. Faqala lahum Rasulullah, maka Rasulullah berkata, "Ma ana bifa'il." Aku tidak bisa itu, ya. Wa ma bu'ithu ilaikum bihadza, dan aku tidak untuk itu diutus, tidak untuk aku punya taman-taman sendiri, semua punya istana, punya punya permadani yang indah, punya pelayan-pelayan yang banyak, tidak. Ya, walakinna Allah ba'atsani basyiran wa nadhira. Akan tetapi Allah mengutus aku sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Maka kemudian mereka ngeyel lagi, mereka meminta lagi aneh-aneh, ya, meminta mukjizat. Kalau begitu, fa'asqit sama alaina kisafan. Wahai Muhammad, sekarang jatuhkanlah langit kepada kami. Ya. Jatuhkanlah kepingan-kepingan langit kepada kami sehingga kami mati. Wah, mencela diri, betul-betul menghina Nabi SAW, ya. Maka turunlah di antara surah Asy-Syu'ara,
فأسقط علينا كسفا من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. Orang musyrikin Arab meminta itu, ya. فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل. Sesungguhnya kami tidak akan beriman kepadamu walaupun kamu melakukannya. Jadi mereka tidak akan beriman. Ya, jadi Allah mengatakan itu, mereka tidak akan beriman. Dilakukan pun itu tidak akan beriman. Ya. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim. Dalam ayat yang lain, kalau seandainya mereka melihat pun, mereka naik ke langit, kemudian mereka turun, ya Nabi turun kemudian membawakan itu surat Al-Quran, ya, beserta tulisan-tulisannya, mereka pun tidak beriman. Mereka mengatakan, wa qalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mas'hurun. Akan tetapi mata kami telah tersihir. Jadi subhanallah, mereka tidak akan beriman. Bahkan di lain waktu juga mereka mengatakan, sesungguhnya wahai Muhammad, kami tahu engkau telah belajar dari seorang di Yamama, namanya adalah Ar-Rahman. Jadi karena Nabi selalu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut mereka Ar-Rahman ini nama seorang pendeta, ya, di Rahman di Yamama. Wa inna wallahi la nu'minu bir-Rahman abada. Demi Allah kami tidak akan beriman kepada Ar-Rahman abada. Jadi mereka menyangka yang aneh-aneh. Jadi semua permintaan-permintaan mereka, bahkan mereka ingin menghancurkan dakwah Nabi SAW. Tapi semua yang mereka tentu Rasulullah tidak penuhi. Karena Nabi SAW mengetahui kalau seandainya mereka Allah memenuhi permintaan mereka, maka hancurlah mereka, sehingga tidak ada lagi kaum Quraisy. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian pada pertemuan ini kita akan lanjutkan lagi tentang karena semakin siksaan semakin berat karena mereka tidak berhasil mengejek Nabi, mendatangkan mukjizat, bahkan penduduk orang-orang musyrikin Arab semakin banyak yang beriman, maka mereka pun mulai menyiksa dan bahkan mengacaukan. Kemudian datanglah perintah untuk hijrah kedua, ya. Ketika mereka mengetahui dan hasad mereka bahwasanya sesungguhnya orang-orang muslimin yang pergi ke Habasyah pada hijrah kedua, mereka telah tenang di sana, telah aman. Jadi orang-orang musyrikin Arab ini, pimpinan gembongnya yaitu Abu Jahal, mereka gak suka. Mereka ingin gimana caranya ini orang-orang yang di Habsyah ini semua diminta balik untuk kembali ke Mekah untuk mereka siksa. Ya, berapa jumlah mereka? Ya, disebutkan ya dalam syair Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, "Thalathatun hum wa thamanuna rajul wa ma'ahum jama'atun hatta kamul." Ya, ada 38 orang laki-laki, ya. Wa hunna 'ashrun wa thamani thumma qad aslama fi sadisi Hamzatul Asad, ya. Dan di antaranya adalah 'ashrun wa thaman, 18 wanita. Ini pada hijrah kedua. Kita sudah terangkan waktu yang lalu bahwasanya bagaimana orang-orang muslimin yang hijrah pertama ke Habasyah, mereka mendengar isu-isu bahwasanya orang-orang musyrikin telah beriman. Ketika Nabi SAW membacakan surat An-Najm yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, nah antara mereka ada yang langsung tidak jadi, ya sudah balik sebelum sampai ke Mekah, kemudian ternyata apa yang mereka dengar tidak seperti itu, maka mereka kembalilah ke Habasyah. Ada di antara mereka yang memang masuk ke Mekah untuk sementara. Maka di antara pimpinan yang masuk ke Habasyah adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini dikatakan sahibul hijratain, yaitu saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib, yaitu yang melakukan 2 kali hijrah, dan begitu juga Utsman bin Affan. Nah, dikisahkan bahwasanya tak karena orang-orang musyrikin Arab mereka tidak suka, ya, mereka tidak suka dengan kedatangan orang-orang yang ada di Habsyah, yang mereka menyambut orang-orang Habsyah, ya. Maka mereka mengirim 2 orang. Di antaranya adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah wa Amr bin As. Nah, ini mereka mendatangkan 2 delegasi, dua-duanya orang pandai bicara, pandai negosiasi, pandai diplomasi. Ini bagaimana cara orang-orang yang ada di Habsyah kaum muslimin
tidak dijaga oleh Raja Najasyi, kalau boleh bunuh mereka ataupun dikembalikan mereka kepada kami. Tapi perintah mereka adalah untuk dikembalikan kepada mereka. Maka mereka, Abu Jahal ini mengirim 2 orang ini, kita tahu nih. Ini Amr bin As ini nanti insya Allah masuk Islam ya. Tapi subhanallah waktu ini dia betul-betul jahat ya, radhiyallahu anhu ya, betul-betul jahat waktu ini. Jadi mereka pun telah bersepakat, idfa'a ila kullu batrik hadiyatuhu. Ini sebelum ketemu dengan Raja Najasyi ya, nanti kamu kasih semua pimpinan-pimpinan mereka ya, karena Najasyi ini adalah orang Nasrani. Itu semua pastor-pastor mereka, semua pejabat-pejabat mereka kamu kasih hadiah. Dan di antara hadiah yang paling mereka sukai adalah al-adam, yaitu adamnya kulit ya, yaitu baju dari kulit ya, ataupun jaket dari kulit seperti itu. Jadi kulit mereka suka ya. Maka disogok, nah ini sejarah sogok juga. Jadi sudah ada sogok dari dulu sekarang. Jadi sogok dengan cara sogok karyawan-karyawannya dulu. Ya, seperti kita mau datang ke wali kota dulu, karyawan itu kita sogok. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini disogok dulu mereka. Nah, kemudian setelah mereka semua mendapat hadiah, tsumma salahu ayyusallimuhu ilaikuma. Nanti bilang untuk diserahkan itu orang-orang kami, ya, kepada Najasyi, biar mereka pun sepakat. Maka dia pun berkata kepada Qutayb minhum, orang-orang pejabat-pejabat ataupun pendeta-pendeta Nasrani tersebut, innahu qad dawa ila biladil mulk minna bilman sufaha. Kata 2 orang ini, yaitu Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin As, sesungguhnya telah datang ke negeri kalian anak-anak muda goblok-goblok. Mereka bilang ini goblok. Yang datang di Ja'far, orang-orang muslimin goblok. Faraqu dinakum, mereka telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Wa lam yadkhulu fi dinikum, dan mereka juga tidak masuk ke agama kalian. Wa ja'u bi dinin mubtadi', mereka telah mendatangkan agama bid'ah. Agama baru maksudnya. Ini agama baru. Ini agama baru mereka. Kami enggak tahu, wala antum, kami enggak tahu itu agama apa, dan kalian pun enggak tahu itu agama kalian. Ya, maka kami diutus oleh pembesar-pembesar kami untuk mengambil mereka kembali. Maka kalau kalian nanti kita ketemu dengan Najasyi, maka katakan kepada yang Najasyi bahwasanya untuk serahkan mereka itu kepada kami. Mereka ini hasad, tidak suka juga. Ini mereka mengusir orang-orang, akhirnya orang-orang muslimin harus hijrah ke Habsyah. Mereka ibadah dengan tenang di sana pun nggak nyaman. Begitulah karakter orang, ya, dia nggak suka sama Islam. Jadi ini ya, luar biasa. Maka dalam ayat walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dalam ayat yang lain wala tajidanna ashadda an-nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Orang yang paling kencang enggak sukanya sama orang-orang muslimin adalah Yahud dan musyrikin, sosialis, komunis, orang-orang enggak punya Tuhan. Dalam ayat yang lain, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Dan orang-orang yang agak dekat dengan orang-orang muslimin, yang mereka lebih cinta kepada kita itu orang Nasrani. Nasrani yang bilang Allah. Makanya Nabi benar Nabi pergi ke Najasyi karena mereka Nasrani, mereka menangis. Nanti kita lihat bagaimana kisahnya. Maka tak kala mereka bertemu dengan Najasyi, mereka pun mengatakan seperti itu. Wahai Raja, innahu qad telah datang kepada kalian dari negeri kalian anak-anak muda yang goblok-goblok, yang bodoh-bodoh, mereka meninggalkan agama mereka, enggak masuk ke agama kalian. Itu mereka tinggal di tempat kalian, kok enggak masuk ke agama Nasrani? Mereka mendatangkan agama yang baru. Engkau tidak tahu dan kami pun tidak akan tahu, wahai Raja. Ya, jadi pintar dia ngomong. Ya ayyuhal malik, ya Raja. Pintar dia ngomong. Kami diutus oleh pembesar-pembesar kami untuk mereka mengembalikan mereka kepada kami. Sesungguhnya kami, pembesar-pembesar mereka, paman-paman mereka, bapak-bapak mereka itu lebih mengetahui aib mereka, lebih mengetahui mereka. Kau tak tahu apa-apa tentang mereka, wahai Raja. Ini tak balik ini. Maka Najasyi pun marah. Faghadiban Najasyi. Maka Najasyi marah. Ya. Nama Raja Najasyi Asmaha, ya. Asmaha. Ya.
nama aslinya. Najasyi ini adalah gelar-gelar untuk raja di Ethiopia begitu ya. Idzan la aslimu ilaihima. Maka Najasyi ini nggak mau dia menyerahkan kepada kalian langsung. Kenapa? Karena Najasyi merasa orang-orang ini meminta perlindungannya kepadanya. Jadi Najasyi ini pintar, dia nggak langsung serahkan saja. Dan uskup tadi yang sudah disogok-sogok, benar Najasyi, benar, kembalikan saja. Ternyata tadi udah ada hadiah, udah ada sogok tadi, ya. Subhanallah, ini dari dulu udah ada seperti itu. Kemudian Raja Najasyi tidak mau tidak mau menyerahkan mereka begitu saja, maka Najasyi pun memanggil di antara mereka. Maka tak kalah Raja Najasyi dan kabar tersebut sampai kepada orang-orang muslimin di Habasyah, yaitu di antaranya Ja'far bin Abdul Thalib. Mereka bertanya, bagaimana ini udah datang Amr bin As, ini tokoh kafir musyrikin Arab nih, gembongnya, dia pintar diplomasi, ini bahaya kita nih. Mereka mengatakan, naqulu wallahi ma 'alimna wa ma amarna bihi nabiyina ka'inan fi dzalika ma huwa kamin. Ya udahlah, kita katakan apa yang Rasul kita ajarkan kepada kita, apa yang berlaku ya udah berlaku. Puyang jin kejer. Teguhnya iman para sahabat ya. Falamma ja'u wa qad da'an Najasyi ashab fa nashawu masafih. Maka ketika mereka pun datang, Najasyi meyakinkan mereka, betul enggak apa yang dikatakan oleh sahabatmu ini, saudaramu orang kampungmu ini? Apa agama yang kalian telah anut ini? Ya, dan tidak ada agama apapun yang kami tidak tahu. Ini Ja'far bin Abi Thalib ya. Maka orang muslimin itu pintar nih mengutus delegasi pun Ja'far. Makanya kalau berhadapan dengan orang muslim, dai-dai itu harus pintar ngomong ini. Ya. Jangan cuma hafal Allah aja. Ya, ini harus banyak hafal nih. Nah, dia nggak putus-putus juga ngomong untuk mengalahkan Najasyi. Dia berkata, ayyuhal malik. Dia prolognya nih, wahai raja. Kunna qauman ahla jahiliyah, na'budul asnam wa na'kulul maita. Kami dahulu itu adalah orang-orang jahiliyah. Dahulu kami menyembah berhala-berhala. Karena Najasyi ini orang Nasrani gak suka sama berhala. Dia bilang tuh, dia pintar diplomasi juga ya. Wa na'kulul maita, dan kami makan bangkai. Wa na'til fawahish, dan kami itu berbuat zina, melakukan zina. Wa naqti'ul arham wa nasi'ul jiwar, dan kami memutuskan silaturahmi. Kami tidak berbuat baik kepada tetangga. Wa ya'kulul qawi minna dhaif, dan hukum riba berlaku. Siapa yang kuat dia yang menang. Pintar nih sih. Apa namanya? Fakunna ala dzalik, dan kami terus-terusan seperti itu. Hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna, sampai Allah utus kepada kami seorang rasul. Jadi dia enggak putus. Na'rifuhu nasabu. Jadi enggak seperti itu, disambung terus. Na'rifu nasabahu wa silatihi wa amanatahu wa afafu, dan kami mengetahui bagaimana amanahnya ini Rasul dahulu, bagaimana siddiq jujurnya, bagaimana penjagaan dirinya. Fada'ana ila Allah linuwahhidahu wa na'budu, maka dia mengajar kami, menyuruh kami untuk menyembah Allah sendiri dan tidak mempersekutukannya dan menyembahnya. Wa nakhla' ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min duni, dan kami meninggalkan semua apa yang sesembahan nenek moyang kami dari batu-batu, awthan, dan berhala-berhala. Dan kami disuruh untuk berkata jujur, wa adaul amanah, menyampaikan amanah, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, dan kami melarang untuk kami bertumpah darah dan menghancurkan antara sesama, dan melarang kami untuk melakukan perbuatan keji dan zina, berbuat bohong, wa aklu malal yatim, dan makan harta anak yatim, wa qadful muhsanat, dan menuduh wanita baik-baik berbuat zina, dan mengajarkan kami untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya, dan menyuruh kami untuk salat dan zakat dan berpuasa. Jadi panjang. Jadi raja gak sempat panjang-panjangin terus. Fa'adada, maka raja pun, Masya Allah, ini Najasyi ini raja yang soleh, taat. Dia pun bingung, ini mungkin ini benar, karena orang Nasrani gak suka sama berhala, gak suka berhala ya. Karena mereka adalah Nasrani. Maka Raja Najasyi mengatakan, sebelum oke, lanjutkan. Kemudian dia melanjutkan, maka ketika kami di sini, fa'ada alaina qaumuna, maka ketika kami sudah melakukan itu, maka kaum kami yang ada di Mekah, mereka menindas kami. Fa'adzabuna wa fatannuna
an dinina, maka mereka pun mengazab kami, menyiksa kami dan memfitnah kami agar kami kembali dari menyembah Allah kepada menyembah berhala. Jadi dia bilang seperti itu. Maka kharajna ila biladih wa akhtarnaka ala man siwaka, maka kami pun keluar kepada negerimu wahai Malik, dan kami memilih engkau raja selain daripada raja-raja yang lain. Wa raghibna fi jiwarik, dan kami tetap di sisimu wahai raja. Wa rajawna, dan kami memohon alla nazlimu indaka ayyuhal Malik, dan kami memohon engkau adalah raja yang saleh dan engkau tidak menzalimi siapapun. Jadi luar biasa nih Ja'far bin Abi Thalib. Jadi maka Najasyi, maka Najasyi berkata, oke, cukup. Apakah kamu punya bukti? Apa yang kamu bawa dari Rasulmu? Maka Ja'far bin Abi Thalib langsung terus membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni, sampai dilanjutkan terus. Ini kisah surah Maryam. Ini Maryam ibunya Nabi Isa. Sampai wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat bihi makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Lanjutin terus. Qalat fabaka wallahi Najasyi hatta ikhdallat lihyatuhu, maka Najasyi pun menangis sampai bercucuran air matanya ke jenggotnya. Ini pendakwah harus begini, harus panjang membaca ayat Quran. Ini nggak ngomong apa-apa, Nabi pun seperti itu, baca ayat Quran. Ini Najasyi pun menangis. Bahkan dalam Sunan An-Nasa'i diriwayatkan bahwasanya turun ayat di antaranya adalah tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Kalian lihat pendeta-pendeta Nasrani itu, mereka mencucurkan air matanya, mereka tahu dari kebenaran. Wa bakat ashabihu, dan orang-orang pendeta-pendeta pun semua menangis ketika mendengar itu, subhanallah. Dan membasahi jenggot-jenggot mereka. Jadi Najasyi berjenggot, pendeta berjenggot, sampai sekarang Santa Claus pun berjenggot. Jadi semua berjenggot. Nah, orang-orang Muslim hari ini banyak yang tidak berjenggot. Harusnya berjenggot kita. Kalau punya jenggot, baik. Kemudian Najasyi berkata, inna hadza walladhi jaa'a bihi Isa la yukhrija min mishkatin wahid. Sesungguhnya ini yang kamu bawa ini sama seperti yang Isa bawa, itu keluar dari cahaya yang sama. Ini enggak jauh beda, ini betul. Fala wallahi, maka Najasyi berkata, intaliqa, pergilah kalian berdua. Fala wallahi la usallimuhum ilaikuma, demi Allah aku tidak akan menyerahkan kepada kalian berdua. Semua Amr bin As tadi sama Abdullah bin Rabi'ah langsung balik lagi. Tapi sebelum balik ini kita udah kalah telak. Maka besokan harinya dia berkata, Amr bin As kepada temannya, masih insyaallah 5 menit lagi, dia berkata kepada temannya, wallahi la atiyannahu ghadan anhu, demi Allah besok aku datang lagi kepada Najasyi ini, aku akan mengatakan kepadanya bahwasanya orang-orang muslimin ini, orang-orang anak-anak buahnya Nabi Muhammad ini mengatakan sesuatu yang buruk tentang Tuhannya mereka, Tuhan mereka Nabi Isa. Ini kartu as nih, kartu as aku hancurkan mereka. Ini kalau dia dikatakan, karena dalam Islam Nabi Isa Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan. Sedangkan Nasrani ini Tuhannya. Maka kata temannya satu lagi, Abdullah bin Abi Rabi'ah, wa kana athqal, udah kafir, udah cukup, jangan, mau usah bilang itu. Ini kartu as bahaya. Nanti mereka la taf'al. Amr bin As sebelum Islam, subhanallah, radhiyallahu anhu, tapi masya Allah nanti ketika masuk Islam luar biasa kontribusinya. La taf'al fa inna lahum arhaman wa in kanu qad khalafuna. Udah biarlah Amr bin As. Kita akan silaturahim, kita ini punya darah, kita hubungan darah sama mereka. Kita ini anak keturunan-keturunannya Quraisy semua. Walaupun mereka telah udah cukup lah. Wallahi lah. Tidak, aku kasih tahu tentang apa yang mereka ngejek tentang Isa ibnu Maryam kepada Najasyi. Keesokan harinya pun Amr bin As datang. Ayyuhal Malik, wahai raja, sesungguhnya mereka mengatakan sesuatu tentang ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam, qaulan azima, perkataan yang ngeri. Maka kalau nggak percaya, panggillah mereka. Maka
Kemudian Ja'far mengatakan, bagaimana nih mereka pun dah takut. Apa yang kita lakukan? Ya udah katakan apa yang terjadi terjadilah, kata orang muslimin begitu. Maka Ja'far pun mengatakan, tidaklah kami mengatakan wahai raja apa yang kecuali diajarkan oleh Nabi kami. Huwa Abdullah wa Rasuluhu, dan dia adalah hamba Allah dan Rasul-Rasulnya. Di antara Rasul-Rasul, wa ruhuhu, dan dia adalah ruh yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kalimatuhu, dan dia kalimat kun fayakun, dengan kun fayakunnya Allah, alqaha ila Maryam al-Azra al-Batul, yang Allah lemparkan kun fayakun tersebut ruhnya kepada Maryam, itu seorang wanita yang perawan. Maka ketika mendengar itu, faduriban Najasyi, tangannya ke tanah, fa akhadha biha audan, maka dia pun ambil kayu. Kemudian dia berkata, kayu, wallahi ma ada Isa bin Maryam ma qultu hadzal aud. Maka apa yang kalian katakan tentang Isa Maryam tidak jauh daripada kayu ini. Artinya dia membenarkan juga. Nah, ini dalil di antaranya apa namanya? Najasyi ini ternyata masuk dakwah dari Ja'far Abdul Thalib. Makanya nanti Najasyi masuk Islam. Fatanakharat bataraqatuhu. Maka pendeta-pendeta yang lain, Najasyi ini kok membenarkan nih. Nah, pendeta yang lain sudah agak marah ini kan. Maka Najasyi berkata, wa inna khartum wallahi idhabu fa antum syuyumi bi ardi. Ya, walaupun kalian marah wahai pejabat-pejabatku, pendeta-pendetaku, tapi kalian sekarang aman di negeriku. Bahkan Najasyi mengatakan, ma ahabbu an yali dubran min dhahab, aku tidak ingin kalau aku punya harta sebesar gunung. Wa inni adaitu rajulan minkum, dan aku berlaku tidak adil kepada kalian. Maka mereka Najasyi pun mengatakan, kalian aman di negeriku, dan kembalikanlah hidayah-hidayah yang sogok-sogok itu kepada mereka berdua. Wallahi ma akhadallahu minni riswah, aku enggak akan mengambil riswah tadi, sogok-sogok, ya. Maka mereka pun dikeluarkan, ya. Amr bin As, mereka pun tidak berhasil kembali, ya. Dan Abdullah bin Rabi'ah, maka para muslimin mengatakan fa kharajna min indihi maqbuhin, ya. Mereka pun keluar dengan rasa malu, ya. Hadiah yang mereka kasih tadi pun enggak diambil, dikembalikan semua. Maka mereka mengatakan fa'aqimna indahu bi khairi dar ma'a khairi jar, maka kami pun tinggal di sana selama-lamanya. Lama, artinya mereka tinggal bahkan sampai 10 tahun lebih, ya. Tinggal di Habsyah, mereka tinggal dengan keamanan dan sangat nyaman. Dan ini diantaranya adalah al-mesej bahwasanya disinilah Raja Najasyi nanti beriman, hadirin, ya. Nah, dan melalui dakwah Ja'far bin Abi Thalib, ya, Ja'far bin Abi Thalib nanti, karena waktu Najasyi meninggal, orang-orang muslimin telah nanti di tahun 7 Hijriah mereka telah ke Khaybar, ke Madinah, ada sebagian ke Mekah. Yaitu Nabi telah menang Khaybar. Makanya ketika berjumpa dengan Ja'far bin Abi Thalib, Nabi mengatakan, apakah apa yang membuat aku senang ini? Apakah aku menang dengan Khaybar, perang Khaybar, dan aku berjumpa dengan engkau Ja'far bin Abi Thalib? Jadi lama enggak bertemu dengan mereka. Jadi mereka pun tinggal di sana. Bahkan suatu ketika perang dengan Raja Najasyi, ada orang yang ingin menyerang Raja Najasyi, mereka takut-takutan orang-orang muslimin di sana. Tapi alhamdulillah Allah menakdirkan Raja Najasyi pun menang, dan akhirnya mereka pun tinggal di sana dengan sangat aman. Dan pada akhirnya Najasyi meninggal dunia dan kaum muslimin tidak ada lagi di sana, dan ada yang di sana tapi Najasyi menyembunyikan keislamannya, bahkan tidak ada yang sholat pun. Maka seketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, sallu ila akhikum Najasyi rajulun shalih, maka kita sholat kepada Raja Najasyi rajulun shalih. Mereka sholat ghaib, ghaib. Jadi salat ghaib ini adalah pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, jadi ini ada hukum tersendiri bahwasanya Nabi SAW seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Zahabi dari Imam Syafi'iyah, fasalla alaihi bin nas sala'il ghaib wa lam yathbut annahu sallallahu alaihi wasallam ala ghaib siwahu. Tidak ada riwayat yang mengatakan setelah Najasyi ini salat ghaib, tidak ada salat ghaib setelahnya. Tapi tidak pernah ada salat ghaib setelah itu. Nah, makanya para ulama di sini berselisih pendapat apakah boleh sholat ghaib untuk siapa saja, maka berbeda pendapat. Ya, ada pendapat yang kuat mengatakan boleh saja sholat ghaib, tapi kalau memang orang itu banyak jasanya. Ini kenapa dilakukan sholat ghaib? Karena Najasyi tinggal di negeri kafir yang tidak ada orang sholat di sana. Jadi sholat di sana itu misalkan ibu kita, bapak kita sudah disolatkan semua orang di kampung, sudah cukup, tidak perlu sholat ghaib sebenarnya. Ya, tapi bagaimana Ustaz kalau misalkan ada sholat? Ya silahkan, ada pendapat yang boleh-boleh saja. Tapi pendapat kuat mengatakan tidak perlu lagi sebenarnya. Karena ini Raja Najasyi. Karena Nabi SAW setelah itu tidak melakukan sholat, tidak juga para sahabat. Ya,
Lianna sahabat alladzi kanu muhajirin indahu kharaju min indi muhajir. Ya, karena waktu itu sahabat itu enggak ada lagi di sana. Nah, jadi ini pendapat yang kuat. Artinya boleh mungkin kita sholat gaib kalau memang seseorang itu mungkin punya kontribusi jasa yang besar kita sholat, karena dia sudah disolatkan sholat jenazah, kecuali memang ada orang-orang yang meninggal di negeri kafir yang tidak ada orang yang mensolatkan. Wallahu a'lam ta'ala bishawab. Insyaallah kita akan bertemu dan pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita akan membahas nanti bagaimana meninggalnya Abu Thalib dan bagaimana meninggalnya Khadijah, istri Nabi SAW yang tercinta, dan setelah itu nanti Allah memberitakan berita gembira Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menaikkan Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Barakallahu fikum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita bisa bersama Nabi SAW, kita semakin ingat kepada Nabi, semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita termasuk orang-orang yang akan dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW dan akan minum di telaga Nabi SAW pada hari akhirat kelak. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.